Harta yang kita miliki ini adalah titipan. Suatu saat akan diminta oleh Allah Ta'ala. Ya tergantung berapa tahun kita dititipi. Ada yang sampai akhir hayat, setelah meninggal dicabut. Jadi waktu mudanya kaya, sampai tua masih tetap kaya. Pas meninggal, kena anaknya atau cucunya itu pas sudah habis hartanya. Jadi harta kita ini adalah titipan dari Allah. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi harus berusaha dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau bisa ya, bukan hanya kalau bisa ya, harus memang harta kita ini harus bernilai akhirat. Contoh punya mobil, harus punya nilai tambah. Dulu belum punya mobil, nggak bisa nyangking orang ya. Ayo mari kita ngantarkan orang sakit misalnya, pakai mobil kita. Kalau dulu nggak bisa ngantarkan orang ziarah, sekarang bisa. Jadi harus punya nilai tambah. Kalau punya mobil masih belum punya nilai tambah, berarti itu kerugian. Ya rugi nanti di akhir dipertanggungjawabkan. Kan ada firman Allah yang menerangkan kenikmatan ini nanti ditanyakan sama Allah Ta'ala. Jadi kamu punya mobil itu, mobilmu buat apa saja itu ditanyakan nanti. Jadi kalau kita ini tahu harta kita ini milik Allah, ya kita ini enggak sembarangan pakai. Tidak akan dibuat maksiat, akan dipergunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tip untuk membeli mobil ya, kalau beli mobil jangan terburu-buru ya. Sebelum beli mobil izin dulu sama Allah. Ya Allah, kiranya saya mau beli mobil ini ada manfaatnya apa enggak? Mudorotnya ada apa enggak? Mudorot dan manfaatnya lebih besar mana? Kalau manfaatnya lebih besar, terus mudorotnya enggak ada, nah bagus itu. Jadi mau beli mobil itu izin dulu sama Allah. Nanti digerakkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu cari ilmu. Beli mobil itu harus ngerti mesin. Kalau enggak ngerti mesin kan di YouTube kan sudah banyak ilmu. Harus cari ilmu. Kaki-kakinya bagaimana, terus setirnya bagaimana, merembes apa enggak ulinya, itu semua harus diperiksa. Jadi nanti diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Meskipun enggak ahli mesin, karena ilmu Allah itu luas, ya nanti digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Aku gak pilih ini, cuma diraba-raba gini, oh bannya masih bagus. Kalau masalah mesin kurang bisa ya, karena sudah dipasrahkan sama Allah Ta'ala, ya nanti diurus sama Allah Ta'ala. Jadi kalau beli itu jangan terburu-buru. Karena bunda ini pernah pengalaman beli ya, ternyata itu bekas nabrak. Ya nggak tahu, karena terburu-buru sudah dibayar, tahu-tahu setelah BPKB-nya keluar, loh kok bekas nabrak. Jadi ini tips ya dari saya, kalau beli mobil jangan terburu-buru. Harus ditanyakan surat-suratnya sudah lengkap apa enggak, ini mobil curian apa enggak, ini mobil bekas nabrak apa enggak. Harus cari ilmu dulu, terus harus pasrah pada Allah, nanti diurus sama Allah. Jangan beranggapan kalau punya uang itu bisa beli mobil, salah ya. Orang itu bisa beli mobil karena Allah menghendaki. Ingat ya, setelah beli mobil jangan merasa mobil ini mobil saya, tapi mobil ini titipan. Saya diberi titipan sama Allah Ta'ala. Allah nitip mobil. Mudah-mudahan aku bisa amanah, bisa dimanfaatkan mobil ini sebaik-baiknya, jangan sampai dibuat maksiat. Jadi bunda ini selama punya mobil ini tidak pernah ke kebun binatang. Andaikan ke kebun binatang ya nanti niatnya ya niat melihat ciptaan Allah, tapi belum pernah ya. Selama punya mobil ini selalu buat silaturahmi ke rumah mertua, orang tua, saudara, pak lek, bu lek. Jadi kalau buat rekreasi itu masih belum pernah.